Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 24103121100119 dengan nomor absen 4. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga akan menjelaskan mengenai soal-soal UAS mata kuliah perilaku keorganisasian. Soal pertama, jelaskan model Fiedler's kontingensi dan konsep LPC. Bagaimana menentukan situasinya favorable ataupun tidak. Model Fiedler's kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua kondisi. Keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan yang dimiliki dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pemimpin yang efektif di satu kondisi belum tentu efektif pada kondisi lainnya. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan seorang, Fiedler memperkenalkan konsep LPC atau Least Preferred Coworker, yaitu penilaian seorang pemimpin terhadap rekan kerja yang paling tidak disukainya. Skor LPC rendah berarti menunjukkan pemimpin berorientasi pada tugas atau task oriented. Pemimpin seperti ini lebih berfokus pada pencapaian target, efisiensi, produktivitas, dan penyelesaian pekerjaan. Jika skor LPC tinggi, maka menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada hubungan atau relationship oriented. Pemimpin ini lebih mengutamakan kerjasama, komunikasi, motivasi, dan hubungan yang harmonis dengan anggota tim. Menurut Fiedler, tingkat keberhasilan pemimpin juga dipengaruhi oleh 3 faktor situasional, yaitu hubungan pemimpin dengan bawahan atau leader-member relation, yaitu tingkat kepercayaan, loyalitas, dan rasa hormat bawahan kepada pemimpin. Yang kedua, struktur tugas atau task structure, yaitu apakah pekerjaan memiliki prosedur yang jelas atau masih bersifat ambigu. Yang ketiga, kekuatan jabatan atau position power, yaitu seberapa besar wewenang pemimpin dalam memberikan penghargaan, hukuman, ataupun mengambil keputusan. Suatu situasi bisa dikatakan favorable apabila hubungan pemimpin dengan bawahan yang baik, tugas yang dikerjakan jelas, dan pemimpin memiliki kekuasaan formal yang kuat. Sebaliknya, situasi menjadi unfavorable apabila hubungan dengan bawahan buruk, tugas tidak terstruktur, dan kekuasaan pemimpin lemah. Contohnya, seorang supervisor yang dipercaya oleh bawahannya memiliki SOP yang jelas serta berwenang memberikan penilaian kinerja berada pada situasi yang sangat favorable sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana legitimate power bisa hilang meskipun jabatan masih dipegang? Legitimate power adalah kekuasaan yang diperoleh seseorang karena jabatan atau posisi resmi dalam organisasi. Bawahan mematuhi pemimpin karena mereka mengakui bahwa pemimpin memiliki hak untuk memberikan perintah sesuai struktur organisasi. Namun, dalam praktiknya, legitimate power dapat melemah bahkan hilang meskipun seseorang masih menduduki jabatan tersebut. Hal ini terjadi ketika pemimpin kehilangan rasa kepercayaan, rasa hormat, dan legitimasi moral dari bawahannya. Beberapa penyebabnya antara lain sering mengambil keputusan tidak adil, bersikap tidak konsisten, kurang kompeten dalam memimpin, tidak memberikan teladan yang baik, ataupun menyalahgunakan wewenang. Akibatnya, bawahan memang masih mengikuti perintah karena aturan perusahaan, tetapi kepatuhan tersebut hanya bersifat formal dan bukan karena rasa hormat. Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja, loyalitas, serta efektivitas kepemimpinan. Contohnya, semisal seorang manajer masih menjabat secara resmi, tetapi sering bersikap pilih kasih dalam memberikan promosi. Nah, karyawan pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan dan hanya menjalankan instruksi karena takut terkena sanksi, bukan karena menghormati pemimpinnya ataupun atas karena rasa respect. Pertanyaan ketiga, jelaskan paradox of automation atau makin otomatis makin butuh human skill. Paradox of automation adalah kondisi ketika semakin banyak pekerjaan yang diotomatisasi menggunakan mesin, robot, ataupun kecerdasan buatan atau AI. Justru semakin besar kebutuhan terhadap kemampuan manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Mesin memang mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutin, cepat, dan akurat. Namun, mesin tidak memiliki empati, kreativitas, intuisi, maupun kemampuan mengambil keputusan pada situasi yang kompleks. Karena itu, keterampilan manusia yang semakin penting meliputi yang pertama,
critical thinking, yaitu untuk menganalisis dan juga mengevaluasi masalah. Kemudian problem solving, yaitu untuk menemukan solusi dalam situasi yang tidak terduga. Kemudian creativity, yaitu untuk menghasilkan ide dan inovasi baru. Communication, yaitu agar mampu menyampaikan informasi secara efektif. Collaboration, itu untuk bekerja sama dalam tim. Kemudian adaptability, yaitu agar cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Kemudian decision making, yaitu terutama saat sistem otomatis mengalami gangguan. Selain itu, manusia juga berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengembangkan sistem otomatis agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, di sebuah pabrik modern, robot bisa merakit produk secara otomatis. Namun, ketika robot mengalami kesalahan sistem ataupun terjadi perubahan desain produk, tetap dibutuhkan teknisi dan supervisor yang memiliki kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Soal berikutnya itu, hasil wawancara bagus, tetapi setelah bekerja tidak mampu, apa yang salah? Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi belum dilakukan secara komprehensif. Perusahaan terlalu mengandalkan wawancara, padahal wawancara hanya mampu menggambarkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan pengalaman kandidat. Kemampuan seseorang saat berbicara belum tentu mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan nyata. Agar hasil seleksi lebih akurat, perusahaan perlu memahami beberapa metode seleksi berikut, seperti tes kemampuan atau ability test, yaitu untuk mengukur kompetensi secara teknis. Kemudian psikotes, untuk mengetahui bagaimana karakter, kepribadian, dan juga potensi. Kemudian work sample test ataupun simulasi kerja, agar kandidat menunjukkan kemampuan mereka secara langsung. Kemudian assessment center, yaitu untuk menilai kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan masalah. Masa probation, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja sebelum mengangkat karyawan menjadi pegawai tetap. Nah, dengan kombinasi beberapa metode tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kompetensi calon karyawan. Contohnya, seorang pelamar sangat lancar menjawab pertanyaan satu wawancara, tetapi ketika diminta mengoperasikan software perusahaan, ternyata dia tidak menguasainya. Hal ini menunjukkan bahwa wawancara saja masih tidak cukup untuk menilai bagaimana kemampuan kerja seseorang. Lanjut pertanyaan berikutnya, pabrik mengganti mesin lama dengan robot. Operator takut kehilangan pekerjaan. Apa ketakutan utama dan solusinya bagaimana? Ketika perusahaan mengganti mesin lama dengan robot ataupun sistem otomatis, reaksi yang sering muncul dari karyawan adalah resistance to change atau penolakan terhadap perubahan. Ketakutan utama operator biasanya meliputi kehilangan pekerjaan karena digantikan robot, penurunan pendapatan, ataupun tidak mampu mempelajari teknologi baru, dan juga merasa tidak aman terhadap karir dan masa depannya. Kemudian mereka juga merasa pengalaman kerja mereka tidak dihargai. Jika ketakutan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka produktivitas dapat menurun, muncul konflik, bahkan terjadi penolakan terhadap perubahan. Solusi yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memberikan pelatihan dan juga reskilling agar karyawan mampu mengoperasikan teknologi baru, memindahkan karyawan ke posisi lain yang masih membutuhkan tenaga manusia, melibatkan karyawan dalam proses perubahan sehingga mereka merasa dihargai, menjelaskan tujuan perubahan secara terbuka dan transparan, memberikan pendampingan selama masa transisi agar karyawan lebih siap menghadapi perubahan. Contohnya, sebuah perusahaan otomotif mengganti sebagian proses produksi dengan robot. Daripada mereka melakukan PHK, perusahaan memberikan pelatihan kepada operator lama untuk menjadi teknisi robot dan pengawas produksi. Dengan cara ini, perusahaan tetap meningkatkan efisiensi sekaligus mempertahankan tenaga kerja yang berpengalaman. Jadi, transformasi teknologi seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar perusahaan dan karyawan dapat berkembang bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.